Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 4 seni budaya akan membahas tentang musik kontemporer. Yang pertama saya Ridwan Barokah. Saya Adriel Sultan Aiman. Saya Syauki Salman Mujafar. Saya Agnia Rahman. Saya Nova Sani Ardiansyah. Saya Raul Reviuspina. Yang pertama akan ada penjelasan definisi musik kontemporer oleh Ajril. Ya, teman-teman perlu diketahui definisi musik kontemporer ini sudah dibahas oleh berbagai sumber kredibel di internet. Musik kontemporer adalah genre musik yang berkembang seiring dengan zaman, mencakup karya-karya yang dihasilkan dalam era saat ini. Istilah kontemporer berasal dari bahasa Latin yang artinya sejaman atau masa kini. Genre ini ditandai dengan eksplorasi dan inovasi, sering menggabungkan elemen dari berbagai tradisi musik, serta menggunakan teknologi modern dalam produksinya. Musik kontemporer juga mencakup tema-tema sosial dan emosional, tanpa terikat pada kaidah musik tradisional. Ya. Oke, itu dia definisi musik kontemporer. Selanjutnya akan ada pembahasan sejarah dari musik kontemporer oleh Teh Agnia. Baik, musik kontemporer telah dijelaskan bahwasannya musik kontemporer adalah jenis musik yang mengutamakan kebebasan demi menciptakan kebaruan. Oleh karena itu, istilah ini kerap didefinisikan sebagai musik masa kini lantaran pembaruannya yang terjadi secara terus-menerus. Sejarah musik kontemporer sebenarnya sudah dikenal dalam dunia permusikan sejak abad ke-19. Menurut catatan sejarah, kelahiran musik kontemporer pertama kali terjadi di daratan barat Eropa. Akan tetapi, nilai-nilai kontemporer telah ada dan digunakan sejak masa Johann Sebastian Bach, yakni dari tahun 1685 hingga 1750. Pada abad ke-19, mulai muncul beberapa pelopor istilah kontemporer di Perancis. Mereka adalah para pelukis yang menganut aliran impresionisme. Tokoh-tokoh yang disebutkan memengaruhi kontemporer ini meliputi Monet, Renoir, Degas, dan sejumlah pelukis impresionis lainnya. Sedangkan pelopor musik kontemporer dikenal dengan nama Arnold Schoenberg. Berdasarkan susunan katanya, kontemporer mencakup kata ko yang berarti bersama dan tempo yang berarti waktu. Dengan begitu, penciptaannya akan selalu baru lantaran waktu terus berjalan. Sekian yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan ada pembahasan komposer dari berbagai macam negara oleh Kang Salman. Halo. Yang pertama adalah John Cage. Beliau lahir pada 5 September 1912 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam musik kontemporer dan juga avant-garde. Cage terkenal dengan eksperimen musiknya yang radikal, termasuk penggunaan kombinasi elemen musik kebisingan sebagai elemen musik dan komposisi yang melibatkan ketidakpastian. Salah satu karya terkenalnya adalah 4 menit 33 detik, di mana pada karya tersebut menantang konsep tradisional tentang musik yang biasanya mengajak para pendengar untuk mendengarkan musik dengan berbagai melodinya. Namun pada musik ini kita diajak untuk mendengarkan suara sekitar kita, mendengarkan kebisingan selama 4 menit dan 33 detik. Yang kedua adalah Arnold Schoenberg yang lahir pada 13 September 1874 di Vienna, Austria. Ia adalah pelopor dalam penggunaan sistem tonalitas baru dan dikenal karena pengembangan teknik komposisi serial. Karya-karyanya seringkali mencerminkan kompleksitas emosional dan inovasi struktural. Salah satu karyanya adalah Pierrot Lunaire, sebuah siklus lieder yang menggabungkan teknik vokal berbicara dengan musik orkestra. Yang ketiga, ada Pierre Boulez. Beliau lahir pada 26 Maret 1925 di Montbrison, Prancis. Ia adalah seorang komposer, konduktor, dan pemikir musik yang berpengaruh dalam perkembangan musik kontemporer pada abad ke-20. Boulez dikenal karena karyanya yang kompleks dan eksperimental, serta pendekatannya terhadap struktur musik. Karya terkenalnya
termasuk Le Marteau Sans Maitre, yang merupakan contoh dari penggunaan teknik serial dan eksplorasi suara. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada Steve Reich. Beliau lahir pada 3 Oktober 1936 di New York City, Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu tokoh utama dalam aliran minimalisme yang menekankan penggunaan repetisi dan tekstur sederhana dalam komposisi. Karya-karyanya seperti Music for 18 Musicians and Different Trends menunjukkan inovasi dalam penggunaan ritme dan suara vokal serta instrumen. Reich seringkali menggabungkan elemen dan berbagai budaya musik, menciptakan pengalaman mendengarkan yang unik dan mendalam. Terima kasih. Guys, set up. Sip. Selanjutnya akan ada pembahasan komposer dari Indonesia yang akan disampaikan oleh Teh Nova dan juga Teh Rauref. Komposer musik kontemporer Indonesia yang pertama ada Slamet Abdul Syukur. Beliau dikenal sebagai Bapak Musik Kontemporer Indonesia. Ia mengembangkan pendekatan minimalis dalam musik dengan menggabungkan elemen tradisional Indonesia. Karya-karyanya seperti Akordeonage dan Angklung Perak menawarkan eksplorasi suara yang unik dan menjadi landasan musik kontemporer di Indonesia. Lalu yang kedua ada Tony Prabowo. Beliau adalah seorang komposer yang karyanya sering melibatkan unsur teater, sastra, dan musik eksperimental. Karya-karyanya seperti Wings of the Evening dan Panji Sepuh menampilkan penggabungan antara suara tradisional dan konsep modern yang inovatif. Yang ketiga, Michelle Asmara. Michelle Asmara mengeksplorasi perpaduan instrumen tradisional dan teknologi elektronik untuk menciptakan komposisi yang memikat. Karya-karyanya seperti Gamelan di Hutan Tropis dan Paradise Interlude merefleksikan alam dan budaya Indonesia dalam konteks modern. Selanjutnya yang keempat adalah Rahayu Supanggah. Rahayu Supanggah mengembangkan gamelan Jawa dengan pendekatan kontemporer. Karya-karyanya seperti Opera Jawa dan Suluk Gunung Sari memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menghidupkan tradisi melalui perspektif modern. Sekian penjelasan musik kontemporer dari kami. Selanjutnya kami akan mencontohkan apa itu musik kontemporer. Halo. Kemarin kemarin itu dia musik kontemporer yang telah kami contohkan. Di dalam musik tadi kami mengcapture sebuah momen, yaitu kebahagiaan itu sederhana. Hanya dengan mengetok palu kita bisa tertawa. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.